Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah kisah disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diceki oleh seorang pendeta Yahudi. Namun akhirnya pendeta Yahudi itu memeluk Islam setelah melakukan perbuatannya tersebut. Kisah tersebut pun masih banyak diperdengarkan hingga saat ini. Disebutkan bahwa kisah tersebut bermula ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki hutang kepada si pendeta Yahudi. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar bersama para sahabat. Salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib. Tiba-tiba datang seorang badui mendekat dengan mengendarai kuda. Orang itu berkata, "Ya Rasulullah, di kampung itu ada sekumpulan manusia yang sudah memeluk agama Islam dengan mengatakan bahwa jika memeluk Islam, mereka akan mendapatkan rahmat dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi setelah mereka semua memeluk Islam, justru terjadilah musim kemarau yang berkepanjangan, sehingga mereka ditimpa kelaparan dan kehausan. Ya Rasulullah, aku khawatir mereka akan kembali kufur meninggalkan agama Islam, karena mereka memeluk Islam juga karena soal perut. Aku berharap Rasulullah mengirimkan bantuan kepada mereka untuk mengatasi bahaya kelaparan yang menimpa mereka." Mendengar itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung memandang Ali bin Abi Thalib. Lalu Sayyidina Ali berkata, "Ya Rasulullah, sebenarnya tidak ada lagi bahan makanan pada kita untuk membantu mereka." Di tempat yang sama, ternyata ada seorang pendeta Yahudi bernama Zaid bin San'ah. Dia mendekat kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, jika engkau mau, aku akan belikan kurma yang baik. Lalu kurma itu dapat engkau beli dariku dengan utang dan dengan perjanjian." Mendengar tawaran tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, "Jangan dibeli kurma itu sekiranya kau berharap aku berhutang padamu. Akan tetapi, belilah kurma itu dan berilah kami pinjaman dari engkau." Zaid bin San'ah kemudian menyepakati itu dan membeli kurma kualitas yang sangat bagus. Dia kemudian menyerahkan kurma tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan janji akan dikembalikan oleh Rasulullah dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian membagikan kurma tersebut kepada orang-orang Badui yang tengah terserang bencana kemarau tersebut. Singkat cerita, datanglah Zaid bin San'ah ke sebuah majelis yang dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu, para sahabat tanpa terkecuali Umar bin Khattab kaget dengan keberadaan pendeta tersebut. Apalagi saat sudah ada pada saf paling depan, Zaid tidak duduk, melainkan berdiri di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malah dengan berani dia menarik surban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membuat Rasulullah tercekik. Melihat itu, seluruh sahabat sontak berdiri dan geram. Umar yang berada di samping Rasulullah pun berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku memenggal kepala orang ini." Namun Rasulullah memberikan isyarat kepada Umar dan sahabat lainnya untuk tenang. Rasulullah yang masih tercekik memutar tubuhnya dan melihat Zaid, lalu berkata, "Wahai Yahudi, ada apa?" Zaid menjawab, "Wahai Muhammad, kau berhutang padaku, dan aku tahu kalian ini orang Quraisy sangat suka menunda-nunda pembayaran hutang." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya, "Bukankah belum tiba saatnya tenggat waktu pembayaran itu?" Maka Zaid bin San'ah menjawab sambil melepaskan sorban Rasulullah, "Aku tidak peduli, bayarlah hutangmu sekarang juga," ujarnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berpaling kepada Sayyidina Umar dan berkata, "Wahai Umar, ambilkan dari Baitul Mal sebanyak 20 sak kurma, itu sekitar 40 kg kurma, untuk membayar hutang itu kepada Yahudi ini, dan berilah dia tambahan sebanyak 20 sak kurma lagi." Sayyidina Umar dengan heran bertanya, "Wahai Rasulullah, 20 sak itu untuk bayar hutang, tetapi tambahan 20 sak lagi untuk apa?" Rasulullah pun menjawab, "Itu sebagai hukuman karena engkau telah menakut-nakuti dia." Sayyidina Umar pun keluar dari masjid menuju Baitul Mal. Sepanjang jalan, Sayyidina Umar mencoba meredam amarahnya. Namun, ketaatannya kepada Rasulullah itu lebih besar daripada kegeramannya kepada sang Yahudi. Sehingga Sayyidina Umar bergegas dan mengambil apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Sayyidina Umar sedang mengisi sak kedua, sang pencekik Rasulullah itu berkata,
"Wahai Umar, tahanlah, jangan kau masukkan kurma ke kantung itu." Umar tak peduli dan tetap memasukkan kurma sesuai yang diperintahkan Rasulullah SAW sambil berkata, "Aku hanya melaksanakan perintah Rasulullah dan aku tidak ingin mendengarmu." Sang pendeta lalu berkata, "Wahai Umar, apakah engkau tidak mengenalku?" Umar pun menjawab, "Aku tidak peduli." Si pendeta itu berkata lagi, "Aku adalah Zaid bin San'ah." Sayyidina Umar pun terkejut dan bertanya, "Apakah benar engkau Zaid bin San'ah, seorang Yahudi yang ahli Taurat?" Zaid membenarkan itu dan terjadi percakapan panjang antara keduanya. Zaid menyampaikan bahwa dia mencekik Rasulullah lantaran dia baru saja mendapatkan tanda-tanda kenabian dari Nabi SAW. Namun, dia belum mendapatkan satu tanda, yaitu kasih sayang yang mengalahkan amarahnya. Maka dia nekat mencekik Rasulullah SAW untuk memancing emosi Rasulullah. Itu dia lakukan untuk membuktikan tanda kenabian pada Nabi Muhammad SAW. Setelah peristiwa itu, Zaid melafalkan kalimat syahadat. Dia pun bersaksi dan menyedekahkan sebahagian hartanya untuk sebahagian umat Rasulullah SAW. Dan Zaid pun kemudian kembali menemui Rasulullah dan mengucapkan kalimat syahadat serta beriman kepada Allah. Pendeta tersebut mendapatkan hidayah dari Allah sehingga akhirnya dia pun masuk ke dalam Islam. Dan inilah sedikit kisah tentang salah seorang pendeta Yahudi yang mencekik Rasulullah SAW untuk mengetahui tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.